serem kan teman-teman kejadian seperti tadi. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, karena sehat itu adalah hak kita semua. Oke teman-teman, sebentar lagi ini memasuki musim hujan, jadi persiapan kita ya untuk yang memiliki motor dengan saklar tambahan ya, kita akan membuat tutorial saklar yang paling jago, yang paling tahan air ya, yang tahan oksidasi dan tahan segalanya lah, dan juga tentunya awet dan juga murah ya. Jadi untuk motor-motor yang biasanya dikasih switch tambahan ya, untuk lampu tembak, sirine ataupun untuk aksesoris lain ya. Selain itu saklar ini nanti juga bisa teman-teman gunakan ya, seperti di mobil, untuk di kapal laut, karena saklar ini juga tahan air asin. Juga untuk di rumah itu sebagai saklar taman ya, di outdoor misalnya, atau digunakan untuk saklar lampu ataupun saklar lain-lain lah. Tentunya ini akan aman, karena biarpun ada kebocoran tidak akan menyengat manusia ya. Jadi sangat aman dan tentunya pastinya murah. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan ini adalah fan DC ya, 12 volt ukuran 8 x 8 cm. Nah, ini bisa beli di mana? Beli di toko elektronik ya, peralatan elektronik. Ini rentang harganya kalau beli itu 9.000 sampai 10.000. Kalau teman-teman punya ada PC yang tidak terpakai ataupun power supply-nya PC ya, jadi komputer rumah itu sama, di dalamnya ukurannya juga 8 cm. Oke, ini untuk tahap awal ya, kita buka ini stikernya ya. Oke, kemudian di sini ada kunci ya. Jadi ini kita ambil ya, menggunakan obeng minus ya. Ini namanya snap ring ya, snap ring. Kemudian ini kita tarik teman-teman ya. Nah, kita tarik, ini kita tarik pakai tang ya. Nah, ininya ya, kita tarik ya. Nah, lepas, loh putus. Nggak apa-apa, nggak pakai. Nah, kabelnya kita tarik ini. Nah ya, setelah itu ini magnetnya kita ambil. Nah, sebentar, sambungannya di mana nih? Jadi kita ini ya, ini sambungan ya. Pas di sambungan kita angkat ini. Nah, kita tarik. Ini magnet fleksibel ya, magnet fleksibel. Jadi ini nanti kita gunakan. Nah, kemudian cangkang dan kipasnya ini tidak kita gunakan ya. Kita sisihkan dulu ini. Nah, di sini ini ada tipe AH477 ya, AH477. Ini namanya Hall effect sensor ya, Hall effect sensor AH477 ini sangat istimewa karena dia tidak membutuhkan komponen lain ya. Ini hanya ada 10 4 kutub ya. Dan juga ini aja, Hall effect sensor ini di dalamnya juga sudah terkandung driver. Selanjutnya ini kita pegangin pakai tang ya. Nah, selanjutnya ini kita ambil kabelnya. Jadi kabelnya nanti kita gunakan lagi. Kemudian ini hall sensornya kita ambil ya. Nah, kalau nggak punya sedotan timah gimana ya? Kalau nggak punya, gini aja teman-teman ya, kita pegang ini ya, hall sensornya kita solder ini semua. Nah, seperti ini ya. Ya, terlepas ya. Oke. Nah, ini kita minggirkan. Ini tidak kita gunakan lagi teman-teman ya, tidak kita gunakan lagi. Nah, yang kita gunakan ini hall sensor ya, terus kemudian ini magnet dan juga kabel ya.
Nah, kalau ada yang bertanya, Hall sensor itu apa sih? Itu sebenarnya sensor magnetik ya. Cuman ini yang tipe latch ya, latch ya. Latch itu menggrendel, jadi mengunci. Jadi biasanya kalau sensor yang Hall sensor yang biasa itu ada magnet, dia kontak, begitu ditinggal dia terlepas. Tapi kalau ini tidak. Jadi ini dia membaca utara dan selatan magnet ya. Begitu dikasih utara, biarpun kita tinggalkan dia tetap posisi di sini ya. Misalnya outputnya kaki nomor 3 ya, nyala, tetap nyala. Nanti kalau dikasih yang utara baru dia mati. Nah, yang kaki yang nomor 2, kaki yang nomor 2 kita patahkan ya. Caranya gini, kita pegang ini tekuk ya, sambil ditarik sedikit. 2 3 putus ya, udah putus ya. Ini kawatnya kita buang. Nah, ini kita luruskan teman-teman ya, kita luruskan. Nah, kita luruskan semua ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, ini tadi kan kabelnya kipas yang tadi bawaannya ya. Kemudian kita cari satu kabel ya yang sekiranya sama ya besarnya ya, warna lain ya. Ini kita kupas ya, kupas. Nah, kita kupas kira-kira ini ya 3 mili ya, 3 mili. Oke, kalau teman-teman tidak punya pengupas kabel boleh pakai cutter, nggak punya lagi pakai gunting, nggak punya lagi mohon maaf biasanya ada yang pakai gigi atau pakai korek ya. Yang penting kita bisa melakukan sesuatu ya. Selanjutnya ini kita kasih timah dulu ya teman-teman ya. Nah, ini gandeng ya, ini yang merah ya, kabel yang merah. Jadi kalau ini ada tulisan di sini ya, ada tulisannya, ini yang menghadap ke kita ya, yang menghadap ke kita itu yang paling sebelah kiri itu kita kasih kabel warna merah ya, ya. Kemudian paling kanan itu kita kasih kabel warna hitam ya, bentar ya, ya. Nah, seperti ini ya. Bagi teman-teman yang tidak biasa nyolder, tidak apa-apa, jangan berkecil hati dulu, bisa diusahakan pelan-pelan ya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini ya, merah, biru, hitam, 1 3 4. Kaki nomor 2 kan tadi sudah saya putus ya. Nah, sudah tersolder rapi. Ini dibungkus pakai selang bakar teman-teman. Kalau tidak punya selang bakar itu nggak apa-apa, itu bisa dikasih apa, isolasi ya. Setelah dipasang selang bakar ya, ini kita kasih lem G teman-teman, atau orang bilang lem setan ya. Ya, tiap daerah nggak sama nyebutnya. Oke ya, ini kalau mau lem silikon netral ya, silikon non asid boleh. Bahan pendukung selanjutnya teman-teman, ini switch ya. Jadi ini switch, panjangnya sama, tipenya sama. Yang ini agak lebar, ini umum ya. Ini harganya kalau nggak salah 2.500 atau 3.000 itu. Yang ini yang slim ya, ini harganya 3.000 ya. Saya suka yang slim, jadi itu lebih rapi ya, tidak makan tempat kalau di holder motor ya. Nah, saya pakai yang ini ya. Kalau mau pakai yang ini teman-teman bebas, ini harganya 3.000. Jadi mulai dari awal tadi totalnya sudah mencapai ke 13.000 ya. Langkah selanjutnya ini kita potong kakinya ya, kita potong. Ini kita sudah nggak pakai lagi, jadi ini kakinya. Jadi switch ini kita gunakan mekaniknya saja ya, tidak kita gunakan. Oke, nah kemudian ini posisi yang angka 1 atau on ya,
atau on. Ini kita potong penguncinya yang bagian atas ya, yang bagian atas. Oke, kita potong. Nah, ini udah patah ya. Ini kita buka ke sini, nanti kita kembalikan ya, kita kembalikan nanti. Kemudian nah, kita potong selebar ini, selebar sensor ini kita tandai dulu ya. Nah, ya kita potong. Ini atas kita potong, terus ini kita potong sampai dindingnya ini terbuka ya. Nah, jadi ini turun ya, naik, tapi yang sini dipotong, ini tengahnya ya, tengahnya. Nah, kemudian ini untuk jalan kabel ya. Kemudian kabelnya nanti kita keluarkan di sini, ini bawah ya. Nah, L ya, 2 mili, kesininya 2 mili, kesini 2 mili. Nah, kemudian ini kalau yang sudah lubang ini ya, kita masukkan ini teman-teman, kita masukkan. Jadi posisi tulisan sensor ini menghadap ke dalam gini ya, menghadap ke dalam. Jadi ini saya masukkan yang sebelah satu dulu. Nah, masuk satu, kemudian masuk dua, ini ya. Nah, merah ya, merah keluar semua seperti ini ya, seperti ini ya, ya. Ini kita tarik bersama ya. Nah, sampai masuk begini. Kemudian ini kita sejajarkan, ini kita sejajarkan ya, kelihatan dari atas ya. Terus kita sejajarkan, nah seperti ini ya. Setelah kita sejajarkan, kita tarik hingga ini rapat ya. Oke, rapat sekali, manis ya. Jadi ini ketinggiannya kembali seperti semula ya, kembali seperti semula. Ini terbebas. Nanti kita tutup ini, kuncinya masuk, bisa ngunci lagi ya. Nah, ini kita lem ya, nah, kita lem, ini kita lem G. Oke ya, jangan terlalu berlebihan, nanti masuk kena switchnya, nggak bisa gerak nanti. Ya, ini nah kita lem G. Oke, tunggu ya biar kering dulu ini. Oke, setelah itu ini ya, ini ya, ini ya. Kemudian yang sini, oke. Kemudian lagi yang sini ya. Nah, ini biar aja teman-teman ya, ini biar aja, nggak usah dilem. Nanti kalau ini masuk platnya di sini ya, platnya di sini, ini nggak bisa keluar lagi. Ini kunci juga ya.
Langkah selanjutnya ini begini teman-teman, ini kita buka. Ya sebentar. Nah ini lepas ya, diingat ya, angka satunya di sini, terus itu jangan kebalik. Nah, ini yang ada pemukulnya, itu di dalam yang ada pemukulnya ya, kelihatan ya. Nah, magnet ini ya, caranya gini. Ini kita ukur lubang dalam ya, kita ukur lubang dalam. Sebentar ya, yang sekiranya masuknya pas ya. Ini kita potong pakai gunting ya, kita potong pakai gunting. Satu ya, dua, cukup dua ya, cukup dua. Ini udah lengket sendiri, kita lem aja, kita lem ini pakai lem ini juga ya. Nah kita lem ini, kita lem dua, nanti ini masuknya di sini. Nah masuk di sini yang di angka satu ya, angka satu. Kita ukur ini, kita ukur, kita potong. Ini kita potong pakai tang potong saja ya, ini masuk segini. Oke, ini kita bulatkan, ini ya, seperti ini angka satu kita masukkan di sini. Ini kalau nggak pas teman-teman bisa kurangi lagi ya. Oke, masuk ya, manis sekali ini masuk ya. Kalau sudah masuk ini kita kasih lem lagi, ini kasih lem. Oke, supaya tidak lepas ya, supaya tidak lepas. Oke, kita tunggu kering, sambil tunggu kering ini kita masukkan lagi. Nah ini itu ya yang ada pemukulnya ya, jangan keliru, ini juga ada pemukulnya. Oke. Oh ya, untuk teman-teman ya, tiap switch mungkin ada yang berbeda konstruksinya, jadi waktu bongkar harap diperhatikan ya, untuk supaya bisa mengembalikan kedudukannya seperti semula. Kalau nggak gitu nanti sistem mekaniknya rusak. Yang perlu kita sediakan berikutnya ini teman-teman ya, ini sebuah relay ya, sebuah relay 12 volt ya, 12 volt, kemampuannya 10 ampere ya untuk kontaknya ya. Ini 5 pin ya, 5 pin. Ini seal relay ya, seal relay. Jadi relay ini tidak terhubung dengan udara luar, sehingga di dalam tidak terjadi adanya oksigen ya. Jadi percikan api itu tidak akan menyala, suhunya supaya tidak tinggi, jadi kontaknya lebih awet dan juga tidak mudah karat ya. Ini harganya 5.000 ini saya beli teman-teman ya, merek Songlay ya, yang asli. Jangan pakai yang ada yang harganya 3.000 atau 2.500, itu jangan.
ya, jadi beli yang ini ya. Nah, kenapa 10 ampere itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau cuman untuk lampu yang kalau 10 ampere ini mampu, jadi kalau misalnya suplainya 12 volt ya, itu mampu 12 kali 10 itu 120 watt. Jadi kalau misalnya lampu sorotnya teman-teman itu cuman misal 25 watt, itu hanya menggunakan 2 ampere saja. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin lebih ya, ingin lebih bisa menggunakan ini ya, relay dari relay mobil ya, relay mobil yang 4 pin ya. Nah, nanti ini pinnya saya tunjukkan ya. Oke, ini apakah Hall sensornya mampu? Hall sensornya itu kemampuannya hingga mencapai 300 mA ya, pada 3,5 volt hingga sampai ke 18 volt. Nah, ini kita ukur ya, relay ini kita ukur dulu, kita buktikan apakah itu aman. Sebentar ya, ini ampere ya, posisi ampere, dan ini suplai saya 12,3 ya. Oke. Kemudian ini, jadi ini ya spoolnya, ini kaki yang ini yang ada kaki tengahnya, ini yang kanan dan kiri. Jadi ini bebas ya, yang kiri atau yang kanan untuk digunakan untuk plus bebas. Jadi ini suplai minusnya langsung. Kemudian untuk plusnya ini kita jembatani dengan ampere meter. Ini teman-teman tidak perlu ya, tidak perlu cari ya ampere meter. Ini saya hanya menunjukkan ya, hanya menunjukkan. Ini kita hubungkan. Nah, di situ terbaca 0,28 ampere, atau kalau kita bagi 1000 itu 28 mA. Sangat jauh dari kemampuan Hall sensornya ya, Hall sensornya. Nah, kemudian yang ini kalau di sini 8586 ya, 8586. Ini 8, ini 85 ya, ini 8586. Oke, berapa itu? 134 mA ya. Jadi masih jauh dari kemampuan Hall sensornya. Untuk praktek kali ini saya menggunakan ini ya, teman-teman. Ini bisa nyolder langsung ya di kaki-kakinya ya. Tapi ini kebetulan saya memang punya PCB ya, PCB yang saya buat sendiri. Ini khusus untuk relay. Tujuannya kenapa ya? Tujuannya kakinya supaya tidak mudah patah ya. Jadi ini, nah seperti ini kita tekuk ya. Kalau tidak ada PCB gak usah, jangan ragu teman-teman, gak apa-apa. Yang penting nanti setelah disolder itu diperkuat ya, dibungkus pakai isolasi atau pakai selang bakar. Nah, seperti ini. Kemudian ini boleh ditambahkan sebuah diode ya, boleh ditambahkan sebuah diode. Ini kalau beli Rp150 teman-teman ya, Rp150. Oke, kita tekuk dulu ya. Nah, kita pasang di sini. Nah, seperti ini ya. Ini tujuannya apa? Jadi ini tujuannya, ini damper ya. Damper itu ini kan dalamnya lilitan ya, lilitan kawat ya. Itu apabila itu kawat dialiri arus listrik, dia akan menimbulkan magnet ya. Nah, setelah dilepas itu ada sisa magnet, dia akan memotong dari garis gaya magnetnya, memotong lilitan itu, dan dia menimbulkan listrik balik. Nah, itu supaya tidak merusak dari Hall sensornya, jadi diblokir oleh diode ini. Oke, ini kita
solder ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini istimewa banget. Oke, sekarang menentukan kaki daripada relay ya. Karena ini sudah ada diodenya, diode blockingnya. Yang ada gelangnya ini menjadi positif ya. Dan yang ini negatifnya. Jangan terbalik kalau sudah pakai diode teman-teman. Dan ini induknya ya, CT. Nah, sekarang kita tunjukkan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah ngetes seperti ini. Jadi ini saya hanya menunjukkan saja ya. Ini kan kalau kita hubungkan jalan ya, itu ya. Nah, ini tidak jalan dan ini jalan. Jadi ini posisi mati, yang ini jalan. Ini namanya normally open ya. Nah, ini normally close namanya ya, NC. Ini NO ya. Yang kita gunakan yang ini. Jadi waktu relay ini aktif antara ini dan yang ini ya. Oke, kita solder. Nah, ini kabel untuk switch ya. Ibaratnya itu switch ya. Oke, di sini ya. Nah, ini di sini. Jadi ini untuk ke pengganti switch ya, pengganti switch ya. Ini pengganti switch kalau switch sebelumnya menggunakan switch ya. Oke. Nah, kemudian yang tadi itu, nah ini ya. Nah, ini begini teman-teman ya. Yang biru itu kita taruh di yang negatif ya, negatif, karena hall sensor itu dia drivernya itu open kolektor ya, open kolektor, jadi dia aktifnya ke ground, ke negatif. Nah, kemudian yang ini positifnya ya, yang di sini. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai teman-teman ya. Ini negatif, ini positif ya. Ini negatif, ini positif. Jadi ini kalau dipasang di motor, ini massa bodinya, kemudian ini strom kontak ya, strom kontak. Nah, kemudian kalau ini memang untuk lampu tembak, ini langsung ke aki yang dikasih screen ya. Terus kemudian ini ke lampu tembaknya, ke lampu tembak ya. Nah, sekarang ini saya buat simulasi ya, simulasi. Jadi ini ibarat lampu tembak ya, lampu sorot ya. Nah, lampu sorot, jadi ini negatifnya ya, groundnya ya, main. Nah, kemudian yang ini ya, ini main juga. Nah, main juga. Nah, ini positifnya, ibaratnya itu aki ya, aki. Nah, ini terserah, yang ini atau yang ini dulu terserah ya, bebas. Misal ini ya, atau ini boleh lah. Nah, ini aki. Nah, ini strom kontak ya. Jadi saya enggak pakai kontak lagi, langsung saya hubungkan sini aja ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau di motor ini dipisah, yang ini harus melewati kunci kontak dulu ya, yang ini langsung, tapi harus dikasih sikring ya. Nah, sebentar, ini ke lampu, ini ada dua ya, karena ini lampunya motor, ini high glow ya. Nah, ini high glow ada dua, kita pakai satu aja. Ini 25 watt teman-teman, jadi ini sekitar 2 ampere ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, sekarang ini posisinya di off ya, off. Ini kita masukkan. Oke, tidak nyala ya.
Nah sekarang kita on kan. Nah ya nah oke, nyala. Nah ini power supply-nya kenapa beda? Karena power supply saya yang itu cuma 2 ampere ya, karena ini 25 watt sudah 2 ampere lebih. Protek ini saya pakai yang lebih besar ya. Oke, ini akan sangat tahan air ya. Jadi biarpun ini tadi sensornya itu bocor terkena air, dia tidak akan siot. Dia sama sekali tidak akan siot ya. Cuman kalau seandainya ini bocor kena air itu akan terjadi elektrolisis ya. Elektrolisis itu pengikisan, nanti kakinya itu hancur. Cuman itu aja. Kalau ini tadi celah-celahnya itu sudah saya masukin lem G karena dia abrasif ya, punya punya celah-celah kapiler, itu sudah kita masukin duluan dengan lem sehingga air tidak punya tempat lagi. Jadi seperti itu ya. Nah seperti itu. Ini sangat kuat sekali ini teman-teman. Tinggal nunggu ini aja yang pecah. Tapi namanya yang waterproof biarpun pecah ya. Seperti yang saya katakan di awal, jadi ini bisa untuk motor ya. Jadi kalau untuk motor teman-teman ya, ini di holder stang motor, kemudian ini kabelnya diukur sepanjang sampai ini bisa ditaruh di dalam batok setir ya. Kalau motor seperti Matic bisa di dada ya. Jadi diperpanjang kabelnya, terus dimasukkan ke selang heavy duty otomotif itu, atau selang hitam itu, atau selang bakar, atau kalau tidak punya lagi, ini bisa dibalut isolasi hitam ya. Nah kemudian yang ini relaynya itu dibungkus selang bakar yang besar, atau teman-teman kalau nggak ada ini bisa masukkan ke plastik kemudian diisolasi ya. Intinya ini supaya terbebas dari air. Nah itu kalau di motor ya, di mobil juga sama, itu bisa ini disesuaikan panjangnya ya. Nah kalau yang untuk outdoor, misalnya untuk switch di taman ya, itu di taman ini teman-teman bebas ini ya, bisa memperpanjang kabel ini hingga bisa misal 10 sampai 15 meter ya. Nah kemudian terus suplainya gimana? Ini suplainya menggunakan adaptor ya, adaptor 12 volt ini bisa ya. Nah ini yang untuk memutus arus listriknya 220 misal beban ya, lampu ya ini. Jadi ini tidak ada hubungan ke yang sini. Jadi ini suplai dari adaptor 12 volt, ini tidak nyetrum ya, karena adaptor tidak nyetrum outputnya. Kemudian yang ini 220, jadi tidak ada hubungan arus listrik. Oke baik teman-teman, jadi ini contohnya seperti ini ya. Ini terpasang di holder originalnya Yamaha X-Red ya. Jadi yang bawah ini adalah switch untuk headlamp ya, karena headlampnya ini sudah mengadopsi sistem HID, dan motor ini sudah bawaannya itu AHO ya, automatic headlight on ya, always on. Jadi kalau ini lagi jalan-jalan ke ruangan terbuka ya, seperti ke persawahan atau gunung-gunung, kalau siang kan nggak perlu dinyalakan supaya bisa hemat. Kemudian ini juga lampu tembak ya. Nah ini hidup ya. Kemudian ini high beam ya. Nah kalau ini kita nyalakan ya, ini maka lampu tembaknya ikut nyala. Cara pemasangannya teman-teman ini ya, dari switch ini itu kan 3 kabel ya, 3 kabel. Ini kabelnya saya perpanjang, ini 3 kabel saya perpanjang hingga ke dalam sini ya. Jadi di dalam sini itu penempatan relaynya ya. Jadi relaynya dua-dua itu ada di dalam sini. Oke bagi teman-teman ya yang mungkin ya ada yang nggak percaya atau ragu, jadi ini teman-teman ya, saya buat simulasinya ya. Jadi ini perbedaannya dengan kalau teman-teman ada yang tahu itu menggunakan reed switch ya. Reed switch itu
dia kalau didekati magnet dia akan kontak, begitu ditinggalkan dia akan mati. Beda dengan ini ya, ini Hall sensor dengan driver open collector, kekuatannya sampai 0,3 ampere ya. Outputnya ada dua ya, NO dan NC ya. Nah, yang saya gunakan ini adalah NC-nya atau output 1. Nah, di sini ini magnetnya ya, magnetnya. Jadi ini tidak saya pegang ya, perlihatkan semua ya. Jadi ini tidak ada rekayasa. Atau ini saya pegang dengan ini ya, pinset ya supaya kelihatan. Nah, ini kan nyala ya. Nah, ini kalau dari bawah dia tidak mau. Kalau ini dari atas dia mati. Kalau ini saya tinggalkan ya sudah, dia memori mati ya, memori mati. Biarpun kita dekati lagi juga tidak ada, kecuali ini turun sampai ke bawah, kita tinggal udah nyala. Terus ini harus ke atas. Nah, untuk nyala harus ke bawah teman-teman ya. Jadi ini memori. Nah, kalau untuk menggunakan push on, untuk switch push on ya, jadi untuk push on ini juga bisa ya. Misal klakson ya, tin kembali, tin kembali ya, tin kembali. Switch juga gitu ya. Teman, sebelum mengakhiri video ini ya, ini saya punya reed switch ya. Nah, ini reed switch ini seperti ini ya. Jadi ini bahannya kaca, di dalam itu ada dua kontaknya ya. Nah, ini dari positif ke tahanan ke LED-nya ya. Ini sebagai display aja. Nah, ini bedanya dengan reed switch ya. Nah, reed switch itu seperti ini. Jadi kalau kita dekati dia nyala, kita jauhi udah mati. Ya. Seperti ini. Nah, ini tidak ada LED, latch ya. Latch itu bahasa Inggris ya. Jadi artinya mengunci atau grendel. Jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya ya, switch waterproof atau saklar anti air. Jadi saklar ini bisa teman-teman gunakan di motor ya, atau untuk di laut ya, ataupun di mobil, ataupun di rumah tangga ya, atau keperluan rumah. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasi agar supaya teman-teman bisa terus mendapatkan informasi tutorial yang terbaik dari saya. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera selalu untuk teman-teman.